Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmat, taufik dan hidayah yang Dia berikan kepada kita semuanya, hingga kita di malam hari yang berbahagia ini, di hari yang biasa saja, tidak ada istimewanya dari hari-hari yang lain, yang tidak patut dan tidak boleh bagi kita untuk mengistimewakannya dengan sesuatu yang justru siapa yang mengistimewakannya dengan sesuatu, maka pada dasarnya dia tengah menyerupai orang-orang kufar yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di musalla ini untuk melanjutkan pembahasan kita, pembahasan Kutaib mi'atu wasilatin liyuhibbakallahu wa rasuluh, 100 wasilah sarana agar Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mencintaimu, yang kita sekarang atau pertemuan yang lalu kita telah membahas 2 poin. Al-wasilah al-ula, yakni aktsir minat taubati wal istighfar, perbanyak tobat dan istighfar. Dan yang kedua, kun mukhlisan fi niyyatika lillahi ta'ala, jadilah kamu orang yang ikhlas di dalam niatmu. Jadi 2 poin pertama sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sarana untuk mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah taubat dan istighfar, yang kedua adalah ikhlas. Sudah kita bahas 2 wasilah tersebut pada pertemuan terakhir, yakni 3 bulan yang lalu. Laras ya? Iya. Nah sekarang kita lanjutkan dengan al-wasilah ats-tsalitsah, sarana wasilah yang ketiga untuk mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya adalah la taqulu illa haqqan wa sidqan. Kamu jangan mengucapkan, jangan mengatakan kecuali yang hak, lagi jujur. Jangan berkata kecuali kebenaran, jangan berkata kecuali kejujuran. 2 hal ini, tidak berkata kecuali benar, dan tatkala berkata benar berada di atas kejujuran.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa kunu minas shadiqin, dan jadilah kalian termasuk golongannya orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, as-shadiqin. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau tersebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, tatkala menceritakan tentang tafsir Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Apa tafsirnya? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita minta hal itu di dalam surah Al-Fatihah 17 kali dalam sehari minimal kita baca itu, agar kita termasuk golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang nomor satu adalah para nabi, nomor dua adalah as-siddiq, yakni orang-orang yang jujur dalam keimanan. Jadi golongan atau tingkatan yang kedua di bawah kenabian, minas siddiqina, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wassalihin, ya. Jadi nabi, siddiq, syuhada, baru kemudian orang saleh. Ini keutamaannya besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur dalam perkataan, jujur di dalam keyakinan, jujur di dalam i'tiqad dan pengamalan. Demikian juga setiap kali kita mendengar ceramah atau khutbah, sering disampaikan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan. Apa makna qawlan sadidan? Ucapan yang lurus, ucapan yang benar, ucapan yang hak. Jadi tidak mengatakan, tidak mengucapkan kecuali kebenaran, dan itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menginginkan mahabbat Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia harus mengamalkan apa yang menjadi wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat, ya, wa qulu qawlan sadida wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian, atau ucapkan oleh kalian ucapan yang lurus, ucapan yang benar, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya siapa di antara mereka atau di antara kita yang menjalankan perintah ini, mengamalkan wasiat ini, maka siapa saja yang mengamalkan wasiat Allah Subhanahu wa taala tentunya akan dibalas dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan, memberikan petunjuk seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Wa innar rajula la yastuq, sesungguhnya seseorang benar-benar dia jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang jujur. Kita perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innar rajul la yastuq hatta yuktaba indallahi siddiqan.
Berarti kejujuran itu jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala adalah satu sifat yang bisa diusahakan. Ada di antara manusia lahir procot goro. Goro itu dari bawaan, ono sing itu? Ya? Ada gitu? Tabiatnya itu pembohong. Ya. Jadi seket belajar ngomong wis goro. Ada seperti itu? Lo ada gitu ya. Kita punya murid, kita punya santri, masya Allah ya. Ya, tatkala dia ditanya sama gurunya jawabannya A, ditanya sama bapaknya jawabannya C, kak B, C, gitu ya. Loncat, kan itu. Dan ada anak-anak yang seperti ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, punya tabiat suka bohong. Ya, punya tabiat suka bohong. Dan ternyata untuk bisa jadi jujur itu jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala membutuhkan usaha. Ya, ada orang yang memang jujur dari bawaan, ada orang itu pembohong dari bawaan, gitu ya. Kira-kira mana yang lebih afdol di antara keduanya, jujur bawaan atau jujur usaha? Mana lebih afdol? Jujur usaha, ya. Jadi berusaha untuk jujur itu beda dengan orang yang asli jujur, gitu, gitu ya. Sama dengan ada orang yang berusaha untuk sabar, gitu ya, lebih utama daripada orang yang bawaannya satu, ya. Ada orang bawaan sabar, ada orang berusaha untuk menahan amarahnya untuk selalu bisa bersabar. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah orang yang mengupayakan kejujuran dari dalam dirinya. Mengupayakan kejujuran, berupaya untuk jujur. Kapan seseorang itu berupaya untuk jujur kira-kira? Ayo. Cek Kak serius-serius nemen ya. Ngantuk kata. Ayo kapan kira-kira orang itu berupaya jujur? Diperintahkan agar dia berupaya jujur. Nah, setiap hari, iya, setiap hari itu waktu kapan gitu ya? Saat bagaimana? Saat kejujuran membahayakan dirinya, saat kejujuran mendatangkan madorot, gitu ya. Saat kejujuran mendatangkan kebaikan ya mesti ae, gak kada dipuji kalau seperti itu. Tapi orang berani jujur sekalipun itu mendatangkan madorot kepada dirinya, nah ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi kejujuran dia mendatangkan madorot bagi dirinya. Jadi kejujurannya itu malah ada sesuatu pengorbanan yang akan dia lakukan, atau sesuatu akan hilang dari dirinya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah taala dituntut kejujurannya di sana. Saat dia melakukan kesalahan, dia tetap mengakui kesalahan. Ini kan jujur, gitu ya. Beda dengan orang yang tidak melakukan kesalahan, jujur ya mesti hai karena nilai ini. Tapi orang melakukan kesalahan kemudian dia mau jujur mengakui kesalahannya, ini utama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jujur, ya. Jadi la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dia benar-benar jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, benar-benar jujur. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Baik. Jadi jujur itu bisa diusahakan. Dan yang dipuji di sini oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terus-menerus jujur sampai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur. Sebaliknya, wa innal kadhiba, dan sesungguhnya dusta, yahdi ilal fujur,
mengantarkan kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedurhakaan akan mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu, dan sungguhnya seseorang benar-benar dia berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, hingga dia ditulis di sisi Allah itu sebagai seorang pendusta. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, sekali seorang itu berdusta akan ditambahi dusta yang berikutnya, tidak mungkin tidak dusta lagi. Ya, contoh misalkan seseorang berkata kepada temannya, ya, aku ingin nang terawas, padahal enggak. Ya gitu ya, aku ingin nang terawas, melok ngaji, padahal enggak. Yang diomongi aku ingin nang terawas, cerita nang yang lain. Iya sih, aku ingin ngomong nang aku, lek dhek nang terawas. Gitu ya. Si B tadi cerita sama si C. C takon konfirmasi, iya ta? Kon ingin nang terawas ah? Jawabannya iya. Gora ping piro? 2. C ketemu D, ngomong mana? Ya, ingin nang terawas. D konfirmasi, iya ta kon? Jawabannya iya. Gak ngarang gak? Gitu ya. Dia akan terus berdusta dalam rangka apa? Melindungi kedustaan yang pertama. Makanya dikatakan di sini, seseorang itu benar-benar berdusta hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Goro itu penyakit, ya, penyakit yang napa nggih? Wangel napa? Waras-warasane, ya. Orang yang pandai berdusta itu biasanya kambuhan gampang oleh goro. Ya, gampang dia untuk apa namanya berbohong gitu ya. Sampai ditakoni kon wis mangana, wis padahal durung, gampang oleh goro niku gampang gitu ya. Goro kaya digawe napa jenenge mangan kacang ngono ya. Ya, padahal itu dosanya dosa apa? Dosa besar, ya. Itu adalah dosa besar. Sama sorehmani wa rahmakumullahu taala. Nah untuk bisa jujur dan menghindar dari bohong itu, sama sorehmani wa rahmakumullahu taala, perlu seseorang yang selalu membiasakan dirinya jujur, diusahakan. Sekalipun kemudian suatu ketika kejujuran dia itu akan mendatangkan sesuatu, ya, bagi dirinya. Ya, contoh misalkan tadi itu, si A ini berkata kepada si B, aku ingin nang terawas. Si B cerita kepada si C, A ke terawas. Akhirnya C konfirmasi ke A, kon ingin nang terawas, nang terawas tangga. Wah, durek. Sajane yo gak gitu ya. Akhirnya kemudian dia tobatan nasuha. Enggak, aku wingi goroh nang B, kan berhenti. Konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Ya izin kan gitu ya. Malu, ono apa tanda merah di sana. Oh, iki gampang goroh kan gitu. Tapi itu harus dilakukan, segera diputus gitu. Jadi kalau kita pernah merasa bohong gitu, maka segera putusnya apa? Ngaku saja, nang buyar gitu loh, ya, agar kebohongan kita enggak tambah panjang. Sekali bohong akan menutupi kebohongan berikutnya dengan bohong terus, ya. Maka tobatnya sekali bohong, menutupinya, menghapusnya dengan jujur, ngaku kalau tidak kalau tidak benar apa yang diucapkan. Itu sekedar contoh untuk memudahkan kita, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta dengan orang-orang yang berkata benar dan jujur, ya, mengatakan ucapan-ucapan yang benar dan dia jujur. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ada semacam bohong tetapi diizinkan, tapi gak boleh sering-sering gitu ya.
ada semacam bohong yang diizinkan tapi tidak boleh sering-sering. Apa itu? Tauriyah, gitu ya. Dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bonceng siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala hijrah. Ditanya Abu Bakar radhiyallahu, siapa ini? Ya, dari mana? Dijawab min ma, dari air atau apa itu? Hah? Min ma. Kamu dari mana? Dari air. Bayangannya orang yang tanya, ma itu adalah satu tempat di Jazirah Arab, namanya daerah itu namanya ma. Yang dimaksud ngomong sini, aku dari air mani, yang gitu ya. Itu namanya tauriyah, gitu ya. Itu namanya tauriyah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Itu tauriyah. Jadi ngomong sesuatu ya, yang lagi ngomong ini berniat A, tetapi kita menginginkan agar yang kita ajak ngomong itu pahamnya B, kan gitu ya, maka itu boleh, tapi gak oleh sering-sering. Soalnya apa? Engkau dititeni sampean. Ya, itu tidak boleh ya. Tidak oleh sering-sering. Dan itu dipakai pada saat butuh. Contoh misalkan Imam Ahmad rahimahullahu taala ketemuan seseorang, saya lupa namanya siapa, Hamdani kalau nggak salah, Hamdani atau siapa ya, saya lupa namanya. Dia lagi dicari-cari sama orang, sama orang, atau kita kata A sama B gitu aja ya. B datang ke rumahnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. A itu ada di sini. Ya, atau kamu tahu A enggak? Atau A ada di sini? Jawab Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan A tidak ada di sini. Kalau A ada di sini, ngapain dia di sini gitu loh ya. Bisa apa dia di sini? Ini. Ya, di sini. Ya, pahamnya orang yang tanya apa? Di rumahnya, kan gitu ya. Tapi Muhammad nunjuknya begini, di sini, gitu. Ya seperti itu. Tapi engkau itu jangan sering-sering dilakukan. Sekali konangan dititeni. Ya, itu tidak boleh. Itu hanya untuk kondisi-kondisi apa? Darurat. Ya, kondisi untuk melakukan tauriyah itu. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya seperti apa namanya kisah ulama yang ditanya tentang apa namanya umara, yang umara ini mengikuti paham Al-Quran adalah makhluk ya. Dia ditanya, apa pandanganmu tentang Taurat, Injil dan Quran? Dia menjawab apa namanya, Taurat, Injil dan Quran ini makhluk. Taurat, Injil dan Quran ini makhluk. Paham? Sing makhluk sing di ini gitu ya. Yang dijak ngomong paham ya? Taurat, Injil, Quran makhluk, kan gitu ya. Jadi itu kan khilah untuk menyelamatkan diri. Gitu ya. Paham di situ? Taurat, Injil, Quran ini makhluk. Nah, ya. Baik. Itu namanya apa? Tauriyah ya. Itu namanya adalah tauriyah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Terus ojo sering-sering tauriyah ambek bojo. Apal engko ditakoni sampean Mas, sampean ngomong ini iki sing jujur apa sing tauriyah? Ya, itu. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang al-wasilah ar-rabi'ah, sarana yang keempat untuk mendapatkan apa?
cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini adalah perkara yang sangat penting, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Karena jelas ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya mencintai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan ketakwaan itu tidak hanya ada di hadapan manusia, tidak hanya ada di masjid, ya, tidak hanya ada di majelis taklim, tapi di mana saja dan kapan saja. Seseorang tidak boleh membedakan antara dia di masjid dengan di rumahnya, antara di masjid, di majelis taklim dengan di pasarnya, di tempat kerjaannya, ya. Tidak boleh membedakan antara pagi, malam, siang dan sore. Tidak boleh membedakan antara di hadapan manusia dan bersepi-sepian di dalam rumahnya. Bertakwa kepada Allah itu di mana saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Tidak ada bedanya antara kita di tempat ramai dan di tempat sepi. Tidak ada bedanya. Allah maha tahu. Tidak ada bedanya antara kita di masjid dan di rumah. Tidak ada bedanya. Allah maha tahu apa yang kita kerjakan. Bahkan Allah maha tahu apa yang sedang kita pikirkan. Kita mikir apa, Allah maha tahu. Bahkan sebelum kita mikir, kita mau mikir apa, Allah sudah tahu. Sama sekali rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Maka di sini sungguh sangat aneh, misalkan kalau ada orang takwanya hanya di masjid, gitu ya, pulang hilang takwanya. Takwanya hanya kalau ketemu temannya, hilang, pulang tidak ketemu temannya, hilang juga takwanya, misalkan semacam itu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini tadi sudah kita sampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan ucapan yang apa tadi, sadidan, lurus, benar, ya. Apa keutamaannya? Kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah, ya, kita bicara takwanya kepada Allah tabaraka taala, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki untuk kalian amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Sama rahmani wa rahimakumullahu taala. Ini keutamanya didapat oleh orang yang menggabungkan tiga hal. Diperbaiki amalnya, diampuni dosanya. Tatkala dia menggabungkan tiga hal dalam kehidupannya, yang pertama iman, yang kedua takwa, dan yang ketiga ucapan yang benar. Kaitannya dengan wasilah yang ketiga tadi itu. Tiga hal ini digabungkan dalam kehidupannya, iman, takwa, dan tidak berkata kecuali benar, maka diperbagusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalnya, diampuni dosa-dosanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tugas kita itu iman, takwa, ngomong benar. Selesai. Tugas, sekali lagi, tugas kita iman, takwa, ngomong benar. Selesai. Selebihnya apa? Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janjinya Allah, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki, Allah akan perbagusi amal-amal perbuatan kalian. Diperbagusi amal-amal perbuatan kalian. Amal apa saja? Mungkin amal ibadah, mungkin amal dakwiyah, amal dakwah, gitu ya, diperbaiki sama Allah Subhanahu wa ta'ala dakwahnya, ya, diperbaiki mungkin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dakwah dan mad'unya, karena sikap yang iman, takwa, dan omong yang benar. Sama rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, itu yang harus menjadi pedoman kita. Pedoman kita iman, takwa, ngomong benar, gitu saja. Selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu memikirkan ya nanti orang ngomong apa tentang kita. Yang penting kita ngomong saja yang benar, kita ngomong yang hak, kita ngomong yang benar, tapi tentunya juga memperhatikan maslahat, madharat, itu juga
perlu diperhatikan ya, menimbang antara masalih mursalah, menimbang antara maslahat madarat, dua maslahat yang bertemu mana yang harus didahulukan, dua madarat yang bertemu mana harus didahulukan, antara maslahat dan madarat mana yang didahulukan, dan seterusnya ya. Kalau masalah bicara yang benar ya, tidak mesti kemudian tatkala kita sudah mengetahui satu kebenaran kemudian kita menyampaikan kebenaran itu misalkan tanpa apa, pikir panjang ya. Tetap di sana ada skala prioritas ya, tetap di sana ada perkataan yang harus ditunda dan perkataan yang harus disegerakan. Walhasil itu adalah bagian dari usaha, selebihnya kita kembalikan kepada Allah. Nah, kalau kita sudah iman takwa dan ucapkan jujur, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan perbaiki untuk kalian amal kalian, Allah akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Maka siapa yang pengen beruntung dengan keberuntungan yang besar, nah keberuntungan yang besar kalau kita kaitkan dengan pembahasan kutip ini adalah mahabbatullah, cintanya Allah. Tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada mendapatkan cintanya Allah, tidak ada. Keberuntungan yang paling besar tatkala seseorang itu mendapatkan cintanya Allah, bukan ngaku cinta Allah. Kan itu ya. Keberuntungan yang terbesar itu tatkala seseorang dicintai Rasulullah, bukan ngaku cinta Rasul. Nah itu gitu ya. Lek ngaku cinta Rasul lho kabeh gak ono sing apa? Gak ngaku. Nah, sekarang masalahnya Rasul cinta kamu apa enggak? Nah, ini kan jadi masalah. Nah, keberuntungan yang besar di sini tatkala mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulnya, ini keberuntungan yang besar. Ini perkara yang harus kita raih ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana kapan saja kamu ada. Jadi kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada aturannya. Ada apa? Aturannya. Cara kita taat kepada Allah, cara kita bertakwa kepada Allah itu ada aturannya. Tidak boleh seenaknya ya. Karena apa? Karena kaitannya dengan takwa kepada Allah, kaitannya dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu kan takwa kepada Allah, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah, meninggalkan larangan gitu ya. Apa yang diperintah dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Maka kita tidak boleh ya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, dan kita tidak boleh meninggalkan sesuatu yang tidak dilarangkan gitu maksudnya. Perintah dan larangan itu harus atas dasar apa? Atas dasar apa? Dalil ya, qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa datang perintahnya, dan kita pun demikian jangan melarang sesuatu tanpa kemudian datang perintahnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata, dan ikutilah keburukan al-hasanata dengan kebaikan, tamhuha maka kebaikan itu akan menghapus keburukan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Perhatikan di dalam hadis ini jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, takwa kepada Allah ya digandengkan dengan apa? Kebaikan setelah melakukan keburukan. Maksudnya apa di sini? Kebaikan setelah melakukan keburukan. Apa kolaborasi? Kolaborasi apa gitu? Habis keburukan lalu kebaikan ya, kolaborasi ngono
Ya lah banai. Mari maca Quran terus nyanyi utawa mari nyanyi terus maca Quran. Kan wa'at bi sayyi'ata al hasana tamhuha. Apa seperti itu maksudnya? Habis melakukan dosa aku mari dosa rek. Sak apa kan dalile wa'at bi sayyi'ata al hasanata tamhuha. Nah, biar selalu nol gak ditulis engko ya, mari maksiat taat gitu ya, mari maksiat ibadah, mari maksiat ibadah. Jadi kolaborasi ngono cek nol. Apa ngono maksudnya? Bukan begitu maksudnya. Maksud wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha itu iringi perbuatan dosa yang telah ditobati dengan kebaikan, duduk kolaborasi, menggabungkan. Bukan begitu maksudnya. Ya jamaah rahmani wa rahmakumullahu taala. Yes engko jam rolas aku maling, jam loro salat dalu entek terus aku. Ngono. Gimana? Kira-kira? Ya, engko mari isya ya, mari salat isya itu ya. Salat dipikir salat. Mari salat isya ndugem sampai jam rolas. Mari jam rolas sampai jam 3 salat malam. Pok wis nol. Apa gitu? Bukan begitu. Mas rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Ya. Orang yang seperti itu dua-duanya dia nggak bisa nikmat. Ya. Orang seperti itu dua-duanya nggak bisa nikmat. Maksiat gak nikmat, ibadah ya gak nikmat. Tatkala maksiat wedi mati ya sampai aku mati saya kira. Artinya khawatir. Tatkala maksiat itu khawatir terus. Soalnya si ono namanya, si ono imane, titik si ono imane, khawatir wedi. Jadi gak iso maksiat, gak iso nikmat maksiat kan gitu ya. Tatkala dia ibadah gak iso nikmat juga. Kenapa? Ketok-ketokan maksiat gitu. Sing enak ya napa sing enak. Nah sing iso nikmat gak karon iku sih. Ya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi itu bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah tatkala melakukan satu dosa, tobatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar mohon ampun kepada Allah, kemudian memperbanyak kebaikan. Itu yang dimaksud oleh hadis ini, bukan gabungan. Ya, bukan gabungan. Ya. Jadi ada penadah ya. Penadah barang-barang curian. Ditakoni kan lak ruwa lek gitu haram. Oh iya, gak apa-apa haram. Tapi tak gengi ngoni ibuku, birrul walidain. Gitu ya. Nyolong dosane piro? Birrul walidain ganjarane gede rek. Ya gitu. Apa ngono? Kira-kira apa diterima? Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha tayyib, tidak akan menerima kecuali yang tayyib, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya sekalipun dia tiap hari merawat ibunya buang hajat, dia yang nyepoi, dia yang misalkan pokoknya bakti sama orang tuanya, tapi dari sumber yang haram, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Jadi bukan itu yang dimaksud. Kalau seseorang memaksudkan demikian, maka satu dosa kecil menjadi besar, apalagi dosa besar. Kenapa? Mujaroh dia, nantang dia, terang-terangan dia dalam maksiatnya. Yang Nabi SAW pernah bersabda, kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu dimaafkan illal mujahirin, kecuali orang-orang mujahir. Jadi ancamannya malah nggak dimaafkan. Kalau dia ngancemnya seperti itu ya, habis maksiat enggak taat misalkan gitu ya. Kalau dia niteni ngancem gitu, maka dosa kecilnya jadi dosa
dosa besar, apalagi kalau itu dosa besar beneran. Ya, ini wa'adbi sayyidal hasanat tamhuwa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulih manusia dengan pergaulan yang baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan makna takwa itu bukan hanya sekedar hubungan manusia kepada Allah, bukan sekedar itu takwa, tetapi akhlak kepada manusia juga takwa, gitu ya. Jadi tidak bisa dipisah jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala antara ketakwaan dengan akhlak kepada manusia. Ya, tidak bisa dipisah. Misalkan seseorang, masya Allah, sholat jamaahnya nggak pernah putus, sholat malamnya nggak pernah putus, puasanya nggak pernah putus, tapi lesannya buruk kepada tetangga. Gimana kira-kira? Ada cerita seperti itu disebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita yang dia itu kalau siang puasa, kalau malam sholat malam, tetapi lesannya pedes kepada tetangganya. Artinya apa? Akhlaknya tidak bagus. Apa komentar Nabi? Hiya finnar, dia di neraka. Ada lagi disebutkan yang lain, seseorang yang kalau siang biasa saja gak ketok posone, gitu ya, kalau malam ya biasa saja gak ketok sholat malemi, tapi amal-amal fardu kerjakan semua loh ya, amal-amal fardu kerjakan semuanya, dan lesannya baik kepada tetangganya sama kaum muslim dan lain sebagainya. Apa komentar Nabi? Fil jannah, dia tempatnya di surga, gitu ya. Jadi intinya di sini jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, takwa berupa menjalankan perintah, meninggalkan larangan, buahnya itu harus akhlak yang mulia. Makanya di akhir hadis ini dikatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulan manusia dengan pergaulan yang baik. Ini nggak bisa ditawar, ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya, muliakan tamunya. Itu kan akhlak, ya, bagian dari akhlak kepada manusia, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi tidak bisa dipisah, ya. Ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Belum bisa? Belum ya? Kita tambah satu biar ganjil, yaitu al-wasil al-khamisah. Kaitannya dengan masalah takwa yang berikutnya, gandengannya takwa adalah tawakal. Ya, sarana mendapatkan cinta Allah dan Rasul yang kelima adalah tawakal kepada Allah. Tawakkul 'ala Allah, 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kepada zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Ya, ini juga penting. Jadi takwa kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya. Ada orang takwa kemudian tidak tawakal, futur. Apa? Futur. Takwa kepada Allah hijrah, mari hijrah kena anteman ekonomi, balik. Ada ceritanya kayak gitu? Halo? Ada kan? Iya, kenapa? Tawakalnya kurang. Takwa iya, tidak disertai dengan tawakal. Akhirnya kembali ke habitat semula, kan gitu ya. Kembali kepada habitat semula. Kenapa? Tidak diiringi dengan tawakal. Padahal ayatnya setelah takwa kemudian tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu tidak bisa dilepas. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada dia jalan keluar. Ini janji
Allah berikan kepada jalan keluar. Lalu apa? Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka. Tapi ingat, lanjutkan ayatnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah maka dia yang mencukupinya. Ini tidak bisa dilepas, gitu ya. Nanti takwa golek iki mang, golek jalan keluar dan rezeki. Endi aku wis hijrah iki, endi jare biyen warzuqhu min haitsu la yahtasib. Tambah kere ya aku. Nah, ini gitu ya. Kenapa? Dia nyarinya di situ, sik durung tawakal. Kalau tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Allah nanti mencukupinya. Perlu lanjutkan ayatnya. Ojo golek napa? Rezeki nedak iku mang. Gitu ya. Nanti jangan-jangan apa? Hijrahnya, tobatnya ndak jujur karena Allah. Hijrahnya, tobatnya karena rezeki. Lek oleh rezeki aku tobat, lek gak oleh rezeki balik kumat. Ini kan keliru. Sama rahimani wa rahimakumullah taala. Kan ini jadi permasalahan para ustadz toh ya. Ditanyai ustadz, katanya dulu kalau saya tobat keluar dari pekerjaan saya ya nanti rezeki saya dijamin sama Allah, gitu ya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Gimana sampai sekarang saya nggak dapat pekerjaan ya Ustaz? Ya apa Ustaz ini? Kira-kira jawabnya apa kira-kira jawabnya? Kira-kira jawabnya apa kira-kira? Kan mumet ya orang seperti itu ya. Lah tujuan kamu untuk tobat itu apa? Golek rezeki apa golek ampunan? Hah? Golek rezeki apa golek ampunan? Golek ampunan. Kamu tobat diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, selesai kan gitu ya. Lek kalau kon golek rezeki gak usah tobat, balik omane. Kalau cari rezekinya saja kan gitu, enggak perlu tobat. Tapi kalau ingin dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi orang bertakwa, dapat ampunan, ya, ingin tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tadi itu tobat, meninggalkan kemaksiatannya, selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selebihnya tawakal. Kalau tidak tawakal susah, ya. Makanya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah memberikan kecukupan. Lah kecukupan belum tentu berupa harta. Pokoknya dikasih kecukupan lah gitu ya. Belum tentu berupa harta, bisa macam-macam yang lain daripada selain harta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka pastilah Allah akan berikan rezeki kepada kalian, kama yurzaqut tayru, sebagaimana burung itu diberi rezeki oleh Allah, taghdu khimasan wa taruhu bitanan, dia berangkat pagi dalam keadaan temboloknya kosong, pulang sore dalam keadaan temboloknya penuh. Jenengan gadah pitik kan langsung DPT ya napa, lek isu kosong, lek sore montol gak ana sing gak montol pokoknya diculno lho ya, pulang mesti napa montol gitu ya. Ini apa temboloknya napa cara Jawa nih, telene ya, montol mesti itu sudah janji dari sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Itu pun janji Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang mereka tawakal seperti tawakalnya burung. Pokoknya metu lho, pokok metu lho, gitu ya. Gak oleh meneng nang omah tawakal gitu ya. Makanya dongane metu aman apa? Bismillah tawakal tu ala Allah, metu wis gitu. Aja meneng nih omah bismillah tawakal tu ala Allah, gak metu ya gak mlebu rezekine ya. Sementing metu keluar, seperti sebagaimana burung ini keluar mencari rezeki ya.
maka akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair, akan masuk ke dalam surga kaum yang hati mereka seperti hatinya burung. Hati mereka seperti hatinya burung. Manuk niku mosok mikir meneh to. Nggih. Manuk mikir meneh napa mboten? Ayo mikir saiki. Metu isuk ya apa carane dina iki mangan. Marono mulai turu wis. Meneh embuh, meneh metu maneh kan gitu ya. Kira-kira nyaman nggak ngoten kira-kira? Koyo aneh nyaman nggih, koyo aneh. Ya. Makanya itu menjadi pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian akan nyaman, kalian akan bahagia, dan kalian lagi cukup ya Allah Subhanahu Wa Taala kalau hati kalian seperti burung. Apa? Tawakalnya wis sudah tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak memusingkan dan tidak khawatir akan hari esok, apalagi lusa dan seterusnya. Kenapa? Semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sih orang itu kadang nggak iso turu? Soalnya mikir meniki lapo ya, benku lapo, bento lapo, mikir gak iso turu. Ya susah ya. Seperti itu. Gak kayak manuk turu, tangi. Baik. Wakila maknahu mutawakkil, wakila qulubuhum raqiqah. Ada yang mengatakan hati-hati mereka lembut, ada yang mengatakan mananya adalah mereka adalah makhluk-makhluk yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini wasilah yang kelima, tawakal kepada Allah, zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Siapa yang tawakal kepada Allah mendapat cintanya Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah maka dia akan dikasih kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan adzan. Baik, ya, itu tadi 3 sarana yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari ini. Sarana ketiga, jangan mengucapkan kecuali benar, jujur, bertakwa kepada Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya kita buka tanya jawab. Barangkali yang bertanya kita persilakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tawakal itu juga misalkan kalau misalkan kiat-kiatnya bagaimana supaya kita bisa bertawakal seperti tawakalnya? Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Tawakal apa bisa diusahakan? Ya jelas semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu manusia bisa mengusahakannya. Kita diperintahkan tawakal, berarti kita bisa mengusahakan untuk selalu tawakal. Lalu bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang jelas kita membaca ayat-ayat yang berbicara tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termotivasi. Karena mengetahui keutamaannya itu akan memotivasi seseorang untuk apa? Mengamalkannya, ya, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak menggantungkan sesuatu kepada diri sendiri atau orang lain. Yang kita yakinkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Dan yang kedua, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satu hewan melata pun yang merambat di permukaan bumi melainkan rizkinya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghidupkan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan rezeki kepada makhluknya. Mulai ini, ya, Allah yang menghidupkan, maka Allah yang akan memberikan kehidupan kepada mereka. Ada kehidupan, ya, yang ada menghidupkan dan ada kehidupan. Allah yang menghidupkan, maka Allah yang akan memberikan kehidupan dan menjadikan manusia itu hidup.
sampai apa? Datang ajal kepada mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwasannya ajal dan rezeki itu adalah sama. Ajal dan rezeki itu sama. Sebagaimana kita tidak bisa lari dari kematian, kita pun tidak bisa lari dari rezeki. Dan sebagaimana kita nggak bisa menuju kepada kematian semau kita pun demikian tidak bisa menuju kepada rezeki. Kalau waktunya mati, ya mati. Kalau waktunya dapat rezeki, ya dapat rezeki gitu. Jadi dua sifat ini sama ini. Rezeki sama ajal itu memiliki sifat yang sama. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya di dalam salah satu hadisnya yang maknanya bahwasanya seseorang itu tidak akan mati sampai datang kepada dia rizkinya. Tidak akan mati. Kita nggak akan mati kalau sebelum seluruh rizki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita sampai kepada kita. Sebagaimana juga kita fahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat kita ada di dalam perut ibu kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan roh. Lalu apa perintahnya? Bikat birizkihi. Terus apa lagi? Wa ajalihi. Kan itu dua hal, ditulis rezekinya dan ajalnya. Dua hal, rezeki dan ajal gitu. Pokoknya selagi punya rezeki, ajali gak mat teko. Selagi sesuai ajali rezekinya yo entek. Dua hal ini sudah. Pokoknya awak dhewe sik ana nyawane, berarti rezekine mesti teko. Aja khawatir gitu ya. Pokoknya aku saiki dina iki ana nyawane sik niki, berarti rezekiku teko. Dua hal ini ditulis. Bikat bi rizkihi wa ajalihi. Ditulis rezekinya itu pakai wawu. Wawu itu maknanya dan, penyertaan, bukan summa. Lek summa repot awak dewe. Ya. Tapi pakai wawu. Wawu enggak bisa, gitu ya. Jadi rezeki dan ajal. Ajal dan rezeki dua hal itu enggak bisa-bisa. Ya itu harus kita pahami dan harus kita yakini. Pokoknya urip mesti lek dimaksud rezekiku mangan, pokoknya urip mesti mangan ngono lho, pokoknya gitu ya. Selagi iso mangan berarti urip. Ngoten nggih. Gampangane ngoten, nggih. Paham insyaallah ya? Baik, jadi dipahami kembali ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jaminan. Ya, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Allah jamin kok. Ya, Allah yang memberikan jaminan. Baik. Jelas insyaallah ya. Ya napa niki? Maria. Mumpung dorong iku marono bladas mlawan. Baik, kita akhiri jamaah rahimani wa rahimakumullah taala kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi bulan apa? Maret paling ya. Insyaallah ya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.